warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Besar Al-Ihsan Jalan Kayu Manis Cimekar Cibinong. Alhamdulillah bersama kita guru-guru yang kita cintai yang siap berbagi ilmu kepada kita, Kiai Haji Idrus Romli dan Ustadz Abi Maki telah hadir bersama kita dengan satu tema yang sangat menarik sekali, tentang Al-Quran dan kehidupan manusia. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di rumah Allah ini semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, para habaib, wabil khusus guru kami yang kami cintai, kami banggakan, Kiai Haji Idrus Romli, Allah ibarik fiik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dalam usianya. Panjangkan usianya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Mas Agung, Allah ibarik fiik. Hari ini kita melihat dengan Al-Qur'an dalam kehidupan manusia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika melihat makna daripada Al-Qur'an ini kira-kira apa? Karena saking agungnya Al-Quran, namanya pun Masya Allah banyak di dalam Al-Quran. Sebutan itu Al-Quran itu apa? Namun paling tidak ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kalau Quran ini kenikmatan yang luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari kita lihat. Dalam kalimatnya dalam surat Yunus ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas qad ja'atkum subhanahu mau'idhatum min rabbikum. Hai sekalian manusia, ini umum. Mau kafir, mau mukmin, mau soleh, tidak soleh, mau laki, mau perempuan. Ya ayuhan nas, dimanapun buminya berada, dimanapun tinggalnya mereka. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'idhah dari Rabb kalian.
Mau'izah itu banyak juga maknanya. Namun kalimat mau'izah itu lebih diartikan banyak para ulama. Nasihat yang indah yang ada dalam Al-Quran. Mau'izah bagi orang kafir melihat mukmin, punten. Ketika ada orang tidak beriman melihat Al-Quran ini dengan membacanya, dengan mempelajarinya, maka nasihat untuk menjadi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, Quran ini sebagai mau'izah untuk jangan pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran dan punten meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Mau'izah, iya. Kalimat yang indah juga ternyata lihat ayatnya wasyifa'ul lima fis sudur. Wasyifa'ul lima fis sudur artinya apa? Sebagai obat bagi hati kita. Obat apa? Karena obat yang terindah dalam Al-Quran menegaskan untuk menghilangkan keraguan-raguan. Untuk selalu yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diajarkan dalam Al-Quran. Maka kalimatnya wasyifa'ul lima fis sudur. Quran ini adalah sebagai obat buat hati kalian agar tidak ragu dalam menghadapi kehidupan. Mana ada satu buku, satu tulisan yang dikarang oleh manusia, gelarnya apapun, profesornya apapun, dengan yakin tulisannya itu adalah benar. Tidak seperti Al-Quran. Coba cek Al-Quran. Begitu suratul Fatihah dibaca, lalu di situ ada suratul Baqarah, ayat-ayat awal, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Secara bahasa tidak boleh ragu. Secara makna tidak boleh ragu. Mutlak benarnya. Itu yang ada. Maka kalimat yang sangat indah. Masya Allah. Kalimatnya Quran ini mau'izah. Quran ini syifa. Agar menghilangkan daripada keraguan-raguan dalam kehidupan. Ayah bunda. Ikhwah akhwat fillah, melalui mimbar Damai Indonesiaku ini, apabila ada dalam keraguan kehidupan ini, maka lihatlah Al-Quran, terenungi Al-Quran, maka karena Al-Quran dikatakan syifa'ul lima fis sudur. Masya Allah. Ternyata apa? Wahuda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Quran. Kata-kata yang indah, setelah itu ayat yang begitu nyaman. Maka kalimat ini, qul, katakanlah ya Rasulullah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Punten, apa kata-katanya? Masya Allah, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah kalian, bahagialah seseorang mukmin ketika dalam hatinya ada keimanan, dan iman ini adalah hakkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang lebih pintar daripada kita. Mungkin ada orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Mungkin kekayaannya lebih tinggi daripada kita. Tapi dia tidak punya iman, tidak layak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Kebahagiaan sesungguhnya adalah bagi mereka yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karunia terindah adalah punten, iman yang Allah tanamkan dalam hati kita. Lalu apa? Dengan cintanya kepada Al-Quran. Karena apa? Menghilangkan keraguan yang ada di dalam jiwa. Bahkan kalimat ini kata-kata yang indah. Apa kata-katanya? Masya Allah. Ketika mengatakan fabidzalika falyafrahu, maka bahagialah dengan apa yang Allah berikan berupa karunia ini. Subhanallah, ternyata tidak pantas kita bahagia di dunia ini. Karena mengatakan Al-Quran, huwa khairum mimma yajma'un. Punten, huwa khairum mimma yajma'un artinya apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Ada orang bahagia karena apa? Wow, saya bahagia karena saya punya rumah. Saya bahagia karena saya punya uang. Saya bahagia karena saya punya jabatan. Tidak, itu tidak akan pernah membuat Anda bahagia. Tapi kata Al-Quran, yang membuat Anda bahagia itu adalah ketika Anda punya iman. Masya Allah. Ketika Anda punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kenikmatan terbesar. Bukankah dalam Al-Quran indah sekali, semua ayatnya hafal. Ar-Rahman. Lanjutkan. Masya Allah. Ini membuat tenang Indonesia. Hafal Quran semuanya Mas Agung. Masya Allah. Ar-Rahman allama al-Quran. Ketika Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah tidak mengatakan Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, dijadikan bumi untuk kalian. Tidak itu yang Allah katakan. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah jadikan ke kalian rizki-rizki yang tidak akan terputus. Bukan itu. Ternyata Allah Ar-Rahman identiknya allamal Quran.
Sudahkah kita merasakan bahwa Quran ini adalah nikmat yang terbesar? Bagi kita yang merasakan Quran itu merupakan nikmat yang terbesar, bahagialah. Bagi kita yang belum pernah merasakan Quran ini sebagai kenikmatan, menangislah. Kenapa? Karena Quran ini kenikmatan yang terindah. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang membuat kita ragu terhadap Al-Quran ini? Padahal usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita cek berapa banyak orang membaca Al-Quran ternyata mendapatkan hidayah. Sampai orang kafir saat itu mengatakan ingin mencoba mendengar Al-Quran. Ternyata kalimatnya innahu kalimatun ya'lu wa la yu'la alaih. Innahu la asfalhu la mughdik wa a'lahu la muthmir. Masya Allah, ini kalau hamparan, Quran ini bagaikan permadani yang indah. Kalau seandainya dianggap di atas, maka Quran ini bagaikan punten dedaunan yang lebat dan buah-buah yang ranum. Kenapa? Karena itu Al-Quran. Sekarang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tinggal introspeksi diri. Sudah seperti apa? Apa kabarnya kita dengan Quran? Sudahkah kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran dalam kehidupan? Merasakan menghindari daripada keraguan yang ada? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para ulama dengan tegas mengatakan, jika Anda sudah susah melakukan amal soleh, jika Anda susah sholat, jika Anda susah untuk ikhlas, jika Anda susah mendapatkan kebaikan, jawabannya adalah Anda kurang baca Quran. Anda kurang baca Quran. Karena Quran setiap dibaca bagaikan tanah yang selalu disirami oleh air sehingga tanah itu menjadi gembur. Maka hati ketika selalu dengan baca Quran, hati ini akan menjadi tenang, teduh dan gembur, tumbuh dengan keinginan-keinginan melaksanakan amal soleh. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Baik, terima kasih Abi. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita diingatkan betapa kita sedang membaca satu kitab yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di ayat yang paling awal Allah memberikan warning kepada kita, jangan pernah ragu dengan kitab ini. Nah, lantas bagaimanakah kita mampu memposisikan Al-Quran dalam setiap jalan kehidupan kita? Kiai Haji Izhur Romli akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang Al-Quran dan kehidupan manusia. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Haji Izhur Romli akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Abi Maki hafizahullah, juga Mas Agung. Kemudian juga saudara-saudara para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Agung Al-Ihsan, Jalan Kayu Manis, Cibinong. Saudara-saudara para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di seluruh tanah air dimanapun kalian berada, semuanya yang saya hormati. Saudara-saudara, memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah benar-benar sebagai jalan hidup. Dan Al-Quran ini kalau dijalankan akan memberikan jaminan pada kita bahagia, sejahtera di dunia maupun di akhirat. Ini Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran surat yang kedua tadi dibacakan oleh Ustaz Abi Maki. Saya ingin menjelaskan agak gamblang sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini para ulama kebanyakan tidak menjelaskan maknanya.
Karena termasuk ayat mutasyabihat. Karenanya dalam tafsir Jalalain dikatakan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang mengetahui apa maksudnya, kita gak tahu. Ulama kita saja tidak tahu, berarti kita pasti tidak tahu. Yang beliau tahu kita gak tahu, apalagi yang memang tidak tahu. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab. Al-Quran itulah kitab yang sempurna, benar-benar kitab. Jadi Al-Quran ini diperkenalkan oleh Al-Quran sendiri sebagai kitab yang sempurna. Kemudian la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Allah. Tidak ada keraguan-raguan ini bermacam-macam. Bisa jadi perintah, gak boleh meragukan Al-Quran. Bisa jadi ini informasi, kalam khabar. Artinya apa? Siapapun gak bisa meragu-ragukan isinya Al-Quran. Atau siapapun tidak akan mampu menemukan celah untuk menyebarkan keraguan-raguan tentang Al-Quran. Gak mampu. Karena Al-Quran memang sudah memperkenalkan dirinya, tidak ada keraguan-raguan dalam Al-Quran. Karenanya tidak sedikit orang-orang di luar Islam ya, di barat, di dunia modern maupun pada masa-masa silam. Orang-orang di luar Islam membaca Al-Quran tujuannya mencari kelemahan Al-Quran. Ternyata bagaimana? Akhirnya orang ini sebenarnya yang banyak kelemahannya. Setelah membaca Al-Quran, mencari-cari kelemahannya, orang ini justru masuk Islam. Mengapa? Al-Quran memang gak bisa diragu-ragukan, gak bisa. Mencari hal-hal yang meragukan tentang Al-Quran juga gak bisa. Ini tentang Al-Quran. Kemudian fungsinya apa Al-Quran? Hudal lil muttaqin. Fungsi utamanya Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebenarnya kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, atau Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, dan ulama-ulama yang lain. Sebenarnya di dalam kalimat ini mengandung lafadz atau kalimat yang dibuang. Artinya apa? Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Baik orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman, maupun orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa mengamalkan Al-Quran agar bertahan dalam ketakwaannya. Jalan hidupnya sesuai dengan manhaj Qur'ani. Adapun orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman, dengan Al-Quran ini, Al-Quran mengajak mereka untuk bertakwa, menjadi orang yang beriman pada Al-Quran. Cuman karena orang yang bertakwa ini yang mengambil pelajaran, yang menjalankan pesan-pesan Al-Quran, maka orang yang bertakwa yang disebutkan di sini hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran jalan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran senantiasa menyinari kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa disebutkan. Mengapa? Ini pujian bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa jalan hidupnya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ini Al-Quran saudara, salah satu fungsi Al-Quran bagi kehidupan. Dan sebenarnya Al-Quran ini bukan hanya fungsi bagi kehidupan seorang yang bertakwa dalam urusan agama. Untuk keperluan-keperluan sehari-hari, ternyata Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk. Karenanya para ulama di dalam kitab-kitab ulumul Quran, misalnya kitab Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi ulumil Quran, atau Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi ulumil Quran, ada bab khusus tentang khawasul Quran, khasiat-khasiat Al-Quran. Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat, ada ayat-ayat yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan.
mulai dari persoalan ekonomi, persoalan politik, apalagi memang persoalan agama. Sampai dunia medis, orang yang sakit itu ada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dalam khawasul Quran misalnya orang sakit perut, ayat apa yang dibaca. Kalau orang kena kencing batu, ayat apa yang dibaca. Itu ada saudara. Sampai masalah politik, mau bepergian biar aman, itu surat apa yang dibaca. Di Al-Quran itu ada memang. Jadi Al-Quran ini memang benar-benar lengkap. Ini yang di dalam Al-Quran disebut khawasil Quran dalam ilmu tafsir. Artinya apa? Al-Quran ini memang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini dapat mengambil petunjuk pelajaran dari Al-Quran dari aspek apapun. Untuk kepentingan akhirat, kepentingan dunia, atau untuk kepentingan apa saja. Itu di dalam Al-Quran itu ada. Karena Al-Quran memang disebutkan dzalikal kitab, benar-benar kitab yang sempurna. Saya kira ini yang perlu kita sampaikan. Nanti selanjutnya insya Allah di dalam sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Itulah dari pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah bukti nyata bahwa Allah ketika menurunkan manusia di muka bumi, Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing hanya berlandaskan, bersandar pada akal kita, tetapi Allah justru memberikan petunjuk agar kita selamat. Insya Allah tema ini akan kita elaborasi dalam segmentasi tanya jawab. Untuk itu kita persiapkan dulu pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai, nama saya Cecep Sofyan. Saya akan bertanya bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali hukum-hukum Islam, hukum-hukum. Sedangkan saya baru secuil, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari saya, saya gemetar sekali Pak Haji, baru sedikit mengamalkan hukum-hukum itu. Apakah berdosakah saya sedangkan banyak hukum-hukum di Al-Quran itu? Demikian berdosakah dengan hukum yang banyaknya itu? Baik, terima kasih Bapak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang Al-Quran dan kehidupan manusia. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Haji Idrus Romli akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Abi Maki hafizahullah, juga Mas Agung. Kemudian juga saudara-saudara para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Agung Al-Ihsan, Jalan Kayu Manis, Cibinong. Saudara-saudara para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di seluruh tanah air dimanapun kalian berada, semuanya yang saya hormati. Saudara-saudara, memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah benar-benar sebagai jalan hidup. Dan Al-Quran ini kalau dijalankan akan memberikan jaminan pada kita bahagia, sejahtera di dunia maupun di akhirat. Ini Al-Quran.
Dalam ayat Al-Quran surat yang kedua tadi dibacakan oleh Ustadz Abi Maki. Saya ingin menjelaskan agak gamblang sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini para ulama kebanyakan tidak menjelaskan maknanya. Karena termasuk ayat mutasyabihat. Karenanya dalam tafsir Jalalain dikatakan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang mengetahui apa maksudnya, kita gak tahu. Ulama kita saja tidak tahu, berarti kita pasti tidak tahu. Yang beliau tahu kita gak tahu, apalagi yang memang tidak tahu. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Quran, itulah Alkitab. Al-Quran itulah kitab yang sempurna, benar-benar kitab. Jadi Al-Quran ini diperkenalkan oleh Al-Quran sendiri sebagai kitab yang sempurna. Kemudian la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Allah. Tidak ada keraguan-raguan ini bermacam-macam. Bisa jadi perintah, gak boleh meragukan Al-Quran. Bisa jadi ini informasi, kalam khabar. Artinya apa? Siapapun gak bisa meragu-ragukan isinya Al-Quran. Atau siapapun tidak akan mampu menemukan celah untuk menyebarkan keraguan-raguan tentang Al-Quran. Gak mampu. Karena Al-Quran memang sudah memperkenalkan dirinya, tidak ada keraguan-raguan dalam Al-Quran. Karenanya tidak sedikit orang-orang di luar Islam ya, di barat, di dunia modern maupun pada masa-masa silam. Orang-orang di luar Islam membaca Al-Quran tujuannya mencari kelemahan Al-Quran. Ternyata bagaimana? Akhirnya orang ini sebenarnya yang banyak kelemahannya. Setelah membaca Al-Quran mencari-cari kelemahannya, orang ini justru masuk Islam. Mengapa? Al-Quran memang gak bisa diragu-ragukan, gak bisa. Mencari hal-hal yang meragukan tentang Al-Quran juga gak bisa. Ini tentang Al-Quran. Kemudian fungsinya apa Al-Quran? Hudal lil muttaqin. Fungsi utamanya Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebenarnya kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Misalnya Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar. Atau Imam An-Nasafi dalam tafsirnya dan ulama-ulama yang lain. Sebenarnya di dalam kalimat ini mengandung lafadz atau kalimat yang dibuang. Artinya apa? Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Baik orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa mengamalkan Al-Quran agar bertahan dalam ketakwaannya. Jalan hidupnya sesuai dengan manhaj Qur'ani. Adapun orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran ini, Al-Quran mengajak mereka untuk bertakwa, menjadi orang yang beriman pada Al-Quran. Cuman karena orang yang bertakwa ini yang mengambil pelajaran, yang menjalankan pesan-pesan Al-Quran, maka orang yang bertakwa yang disebutkan di sini hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran jalan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran senantiasa menyinari kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa disebutkan. Mengapa ini pujian bagi orang-orang yang bertakwa? Berarti orang-orang yang bertakwa jalan hidupnya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ini Al-Quran saudara, salah satu fungsi Al-Quran bagi kehidupan. Dan sebenarnya Al-Quran ini bukan hanya fungsi bagi kehidupan seorang yang bertakwa dalam urusan agama. Untuk keperluan-keperluan sehari-hari, ternyata Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk. Karenanya para ulama di dalam kitab-kitab ulumul Quran
Misalnya kitab Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, atau Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada bab khusus tentang khawasul Quran, khasiat-khasiat Al-Quran. Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu ada surat-surat, ada ayat-ayat yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan. Mulai dari persoalan ekonomi, persoalan politik, apalagi memang persoalan agama. Sampai dunia medis, orang yang sakit itu ada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dalam khawasul Quran misalnya orang sakit perut, ayat apa yang dibaca. Kalau orang kena kencing batu, ayat apa yang dibaca. Itu ada saudara. Sampai masalah politik, mau bepergian biar aman, itu surat apa yang dibaca. Di Al-Quran itu ada memang. Jadi Al-Quran ini memang benar-benar lengkap. Ini yang di dalam Al-Quran disebut khawasil Quran dalam ilmu tafsir. Artinya apa? Al-Quran ini memang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini dapat mengambil petunjuk pelajaran dari Al-Quran dari aspek apapun. Untuk kepentingan akhirat, kepentingan dunia, atau untuk kepentingan apa saja. Itu di dalam Al-Quran itu ada. Karena Al-Quran memang disebutkan dzalikal kitab, benar-benar kitab yang sempurna. Saya kira ini yang perlu kita sampaikan. Nanti selanjutnya insya Allah di dalam sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Itulah dari pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah bukti nyata bahwa Allah ketika menurunkan manusia di muka bumi, Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing hanya berlandaskan, bersandar pada akal kita, tetapi Allah justru memberikan petunjuk agar kita selamat. Insya Allah tema ini akan kita elaborasi dalam segmentasi tanya jawab. Untuk itu kita persiapkan dulu pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai, nama saya Cecep Sofyan. Saya akan bertanya bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali hukum-hukum Islam, hukum-hukum. Sedangkan saya baru secuil, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari saya sangat gemetar sekali Pak Haji. Baru sedikit mengamalkan hukum-hukum itu. Apakah berdosakah saya sedangkan banyak hukum-hukum di Al-Quran itu? Demikian berdosakah dengan hukum yang banyaknya itu? Baik, terima kasih Bapak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku dan kita akan segera jawab pertanyaan dari Bapak Mukhlis Kiai Romli berkaitan dengan bisakah kita menjadi Al-Quran berjalan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Terima kasih ya. Bisakah kita menjadi Al-Quran yang berjalan? Ini konotasinya ada dua. Al-Quran berjalan maksudnya dia hafal Quran kemana-mana sambil baca Quran. Ini bisa seperti itu. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yang lebih sempurna. Dia tahu Al-Quran, kemudian mengerti hukum-hukum Al-Quran, kemudian setiap langkah dalam perjalanannya selalu berusaha seperti yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya ketika dia masuk waktu sholat ikut perintah Al-Quran. Dan sholatnya sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran. Sholat dikerjakan benar-benar dengan cara yang khusyuk. Sehingga dari sholat yang khusyuk itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Berpengaruh positif dalam kehidupan. Artinya Al-Quran itu tidak hanya dibaca di tenggorokan saja, tidak melewati kerongkongan tenggorokan. Karena di dalam hadis-hadis Nabi SAW dicela ada orang-orang yang baca Quran tapi tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya apa? Al-Quran itu hanya indah di mulutnya saja.
tidak masuk ke lubuk hatinya karena dia tidak faham dan dia tidak mengamalkan ajaran Al-Quran. Bahkan pengertiannya terhadap Al-Quran itu terdistorsi, tidak sesuai yang diturunkan oleh Allah, ditafsirkan oleh para ulama-ulama salaf. Atau misalnya ketika dia berjumpa dengan orang tuanya, melayani orang tuanya, maka melayani seperti Al-Quran, seperti yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka kepemimpinannya seperti Al-Quran. Ini kalau pemimpin kita dulu disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kata Imam Syafi'i ada 5. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Mengapa Umar bin Abdul Aziz disebut Khulafaur Rasyidin? Karena beliau dalam kepemimpinannya memang menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik untuk dirinya, bagi keluarganya, bagi siapapun sesuai dengan Al-Quran. Ini mungkin yang dimaksud dengan Al-Quran berjalan. Ya insya Allah kalau kita usahakan, kita belajar ilmu agama kepada guru-guru yang memang bisa dipercaya, baik dari segi keilmuan, pemahaman maupun juga pengamalannya, insya Allah bukan suatu hal yang mustahil akan menciptakan anak-anak kita nanti menjadi Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Kesehariannya, kehidupannya sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Quran. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh penanya tadi. Wallahu a'lam. Nah Kiai, kalau kita kaitkan ini, kita mohon nasihat dari Kiai. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan saat ini, Al-Quran dan kehidupan manusia. Kita tahu negara-negara besar seperti Jepang, Swedia dan sebagainya, tanpa disadari mungkin mereka mengamalkan Al-Quran, disiplin waktu, kebersihan dan sebagainya. Justru di negara-negara yang mayoritas Islam, kita bermasalah dengan masalah kedisiplinan dan sebagainya Kiai. Apa salahnya di sini Kiai? Jadi begini, di negara-negara maju itu berlakunya kedisiplinan itu dalam hal-hal yang sifatnya ekonomis. Artinya untuk kepentingan ekonomi yang menguntungkan dari segi ekonomi atau hal-hal yang berkaitan memang mereka disiplin. Tapi untuk di luar itu misalnya ya seperti urusan ibadah mereka tidak disiplin. Saya ini pernah tinggal di Eropa, mereka yang beragama di luar Islam padahal mereka punya kewajiban seminggu sekali ke tempat ibadahnya, gak pernah datang sekarang. Mengapa? Artinya disiplin ini ya hanya sebatas hal-hal yang sebatas duniawi. Adapun yang sebatas ukhrawi memang sepertinya tidak ada dari mereka. Dan ini memang milik umat Islam. Memang sekarang ini umat Islam dalam hal-hal yang sifatnya duniawi mengalami kemerosotan. Artinya sangat tertinggal dari dunia-dunia barat. Dan ada sebagian negara-negara Islam yang sepertinya akan maju ke sana. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Taniah yang akan dijawab oleh Abi. Ibu Taniah? Tarina. Baik, Tarina, Ibu Tarina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarina. Maaf, mau mengetahui ilmu arti yang sebenarnya. Karena sekarang banyak yang membacakan Al-Quran melalui kitabnya, melalui alat canggih handphonenya. Bahkan yang udah menguasai ilmunya itu mendawamnya. Untuk saya ingin mengetahui di ilmu kiai yang benar, yang paling nilainya itu dibaca Al-Quran itu apa? Baik. Terima kasih, maaf pertanyaannya. Baik. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah ilmu sebenarnya dalam mempelajari Al-Quran, Abi? Melalui kitab, melalui media handphone dan sebagainya, Abi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, terima kasih Bunda dengan pertanyaan ini. Yang sebenarnya untuk mempelajari Quran itu mungkin pertanyaan yang kami bisa pahami dari mana dan seperti apa. Jawabannya adalah melalui para alim ulama, melalui para kiai, melalui para ulama, dan jangan pernah belajar Quran lalu utak-atik sendiri
Langsung tanya saja kepada para ulama, kepada ahli dalam masalah ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena jangan sampai pernah kedapatan. Kami pernah mendapatkan ada orang tiba-tiba menyampaikan Al-Quran ayat-ayatnya, lalu kami tanya dengan mengatakan dari mana belajarnya. Dia lagi itu pingsan selama sekian jam dan bangun-bangun sudah ngerti terhadap Quran. Itu tidak mungkin. Iya, kalaulah didapatkan seperti itu, mungkin madzhabul arba'ah juga ada yang begitu. Tidak ada. Belajarnya tidak demikian, melalui guru, melalui ulama, melalui para kiai. Ini tata cara untuk belajar di dalam masalah tafsir ataupun isi yang ada dalam Al-Quran, melalui bimbingan, melalui para kiai. Itu yang harus dipahami oleh kita. Lalu dengan mengatakan tahapannya seperti apa? Paling tidak, kalau kita ini paling tidak ada beberapa hal tentang masalah ahlul Quran agar terjadi ahlul Quran. Sampai kalimatnya Rasulullah pun dan bunda ayahanda Rasulullah mengatakan kalimatnya inna lillahi ahalina minan nas. Allah memiliki keluarganya di bangsa manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah ini al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad, tapi kenapa digambarkan kalau Allah memiliki keluarganya dari bangsa manusia? Rasulullah menjawab mengatakan ada, sampai mengatakan mereka yang dikatakan keluarga Allah adalah ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Masya Allah. Mereka adalah Al-Quran, dianggap keluarga Allah. Allah yang menyatakan, punten, apabila sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaan. Ini masjid Baitullah. Iya kan? Subhanallah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Muhammad namanya Habibullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Ismail Zabihullah. Ketika dinisbatkan dengan nama Allah itu menunjukkan kemuliaan. Ternyata ini adalah kalimatnya Masya Ahlullah, keluarga Allah. Siapa mereka? Jawabannya adalah ahlul Quran. Nah, saya ingin menjadi ahlul Quran. Apa yang harus dipelajarinya? Seperti apa? Para ulama menyatakan kata-katanya tidak boleh satu-satu. Satu, dengan menyatakan kalimatnya baca, membacanya. Yang kedua, iya, setelah membacanya berusaha untuk coba menghafalnya, walaupun satu hari satu ayat, walaupun lupa lagi, tapi ingin dijadikan ahlul Quran. Iya. Yang ketiga, memahaminya. Yang keempat, menjalankannya dari apa yang telah dipahami. Lalu yang kelimanya, mengajarkannya, baru dikatakan ahlul Quran. Apabila tidak bisa melakukan hal ini, punten ditakutkan, bahkan ini perkataan yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni, kalimatnya ahlul Quran ini 5 ini harus dipegang oleh kita semuanya. Baca, lalu apa lagi? Hafalkan, walaupun satu ayat satu hari, walaupun lupa lagi, tapi terus tikrar diulang, bukan banyaknya tapi seringnya. Selanjutnya apa lagi? Baru dipahaminya, dijalankannya, lalu diajarkannya. Hal ini harus dipahaminya. Jadi cara belajarnya otomatis membaca ada orang yang mendengarkan, memahami ada orang yang mengajarkan. Lalu apa? Punten, kalimat yang sangat indah, ahlul Quran ini adalah yang digambarkan oleh Rasulullah, keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Jadi pada intinya harus bertalaki, bertatap langsung begitu. Bi ya. Iya. Apalagi melalui media. Nah sekarang sedikit saja Bi, bagaimana kita mempelajari Al-Quran bagi kita yang baru memasuki dunia Al-Quran begitu melalui media? Melalui media. Punten, asal jelas siapa yang telah menulis atau menyampaikan di media itu. Makanya mengatakan apabila Anda belajar fanzur ila samti, para ulama lihat dia ini yang akan kita ambil ilmunya, diserap ilmunya, siapa beliau, bagaimana. Ketika terlihat orang ini, Masya Allah, jelas gurunya, jelas pesantrennya, ya sudah ambil. Wala uzaki alallahi ahada. Misalnya saya ingin belajar kepada Kiai Haji Idrus Ramli, pas, kenapa? Kita tahu siapa beliau, siapa gurunya, di mana belajarnya. Tapi jangan sampai mengatakan kita belajar, lalu kita tidak tahu di mana belajarnya. Tiba-tiba ada termasuk link-link yang dibagikan, ini dari siapa ini? Kenapa? Karena jangan sampai Al-Quran ini diterjemahkan dalam hawa nafsunya. Itu yang sangat mengerikan. Maka dengan mengatakan ada ibadah hawiyah, ada juga tafsir hawiyah. Artinya apa? Dengan hawa nafsunya diterjemahkan. Betul. Wallahu a'lam. Jangan sampai belajar pada Syekh YouTubiah dan Googleiah. Terima kasih. Abi, selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Yopi yang nanti akan dijawab di segmentasi selanjutnya. Bapak Yopi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kiai, saya mau tanya, bagaimana caranya agar kita tuh bisa menikmati Al-Quran? Karena kebanyakan kita, mungkin khususnya saya, kalau membaca Al-Quran 1 atau 2 halaman sudah ngantuk, sedangkan kalau untuk bersosmed atau bermain game bisa berlama-lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Kalau baca Al-Quran ngantuk harus diru'yah dulu sepertinya itu. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku. Kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Yopi tentang bagaimana kita bisa sampai pada level menikmati Al-Quran. Kiai Idrus. Terima kasih ya. Menikmati Al-Quran ini ada 2. Pertama, kita senang membacanya dan merasa nikmat. Dan ini, untuk senang membaca Al-Quran ini memerlukan kesucian hati. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Amirul Mukminin, khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah azza wajal. Seandainya hati kita ini bersih dari dosa, hati kita ini suci dari penyakit sombong, dengki, hasud, suudzon dan segala macam. Coba hati kita ini suci, kita ini gak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Lapar terus baca Quran. Kita ini kadang-kadang dapat 2 lembar langsung ngantuk. Mengapa? Saudara kalau kenyang ngantuk apa gak ngantuk? Kenyang saudara, ngantuk. Padahal habis itu kalau dibawa nonton TV gak ngantuk. Betul? Kalau seperti itu berarti hati kita ini belum bersih, belum suci. Karenanya yang dapat menikmati baca Al-Quran terus menerus itu hanya orang yang suci. Suci hatinya. Karena kalau gak suci gak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, menikmati Al-Quran itu bukan hanya senang membacanya, tetapi juga senang sambil merenungkan makna-maknanya. Nah, kalau membaca Al-Quran ini disertai renungan terhadap makna-maknanya, ini lebih dalam lagi, maka harus belajar lebih lama lagi. Belajar apa? Belajar di pesantren ya, belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, kemudian i'lal, i'rab, balaghah, ma'ani, bayan, badi, dan semua peralatan untuk memahami bacaan Al-Quran. Orang yang mengerti gramatika Arab, ilmu-ilmu alat yang menyebabkan kita mengerti bahasa Arab, membaca Al-Quran ini berarti ya berdialog dengan Allah. Karenanya kata ulama salaf, Abdullah bin Mubarak bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa kita sholat?" Kata gurunya, "Kalau kamu sholat berarti kamu berbicara dengan Allah. Kalau kita sholat berarti kita berbicara dengan Allah. Kalau baca Quran bagaimana? Kalau baca Quran berarti Allah berdialog dengan kita. Allah berbicara pada kita. Itu membaca Al-Quran. Nah, orang yang sehari-hari memang waktunya habis membaca Al-Quran sambil merenungkan, itu yang disampaikan di dalam hadis Ustadz Abi Maki tadi, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Orang ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang spesial dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Biasanya orang itu yang paling tahu tentang seseorang dan pertama kali mendapatkan sesuatu dari seseorang itu pasti keluarganya. Pasti keluarganya yang paling tahu dan yang paling dapat. Nah, ahli Al-Quran ini berarti orang yang mendapatkan rahmat pertama kali dari Allah. Diberikan waridat ya, diberikan kusyuf ya, pengetahuan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan keluarga Allah seperti itu. Ini bagi orang-orang yang memang membaca Al-Quran sambil direnungkan makna-maknanya. Wallahu a'lam. Nah, karena waktu kita sangat singkat, ada tambahan dari Abi. Kalau kita perhatikan dalam satu ayat bahwa
Rasulullah mengatakan sebagian dari kalian menuntut ilmu, sebagian dari kalian berjuang. Artinya ada bagi-bagi tugas di sini. Padahal justru semua manusia diwajibkan untuk mampu mempelajari semuanya. Artinya ini kan ada sebagian orang yang mengalami masalah ketika harus kembali belajar bahasa Arab dengan tingkatan-tingkatan yang sangat berat tadi itu, Abi. Bagaimana bagi kita sebagai seorang pekerja di era seperti ini, Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya sudah dibahas oleh guru kami Kiai Haji Rusumli dengan menyatakan kata-katanya adalah bahwa kalau gambaran dalam Al-Quran kullu ya'mal ala syakilati. Iya, jadi orang ini bekerja melakukan dengan syakilati, mungkin bahasa Inggrisnya skillnya gitu ya. Ya skillnya apa dia ini gitu. Tapi harus ikuti dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Punten, apapun yang ada di dalam kenyataan ini ada yang namanya ilmu, yang namanya fardu ain dan ada fardu kifayah. Iya, untuk urusan sholat apapun kita, siapapun kita, mau kita ini sebagai pejabat, mau kita TNI, mau dia di Polri, mau dia sebagai pedagang, mau sebagai apa, urusan sholat itu fardu ain, wajib semuanya bisa. Seperti itu, iya. Dia mau jadi insinyur, mau jadi apa, tapi untuk masalah yang namanya fardu ain harus bisa semuanya. Tapi untuk fardu kifayah, maksudnya ada di bidang ini, ada di bidang ini. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Khalid bin Walid dalam peperangannya pernah menjadi imam. Setelah saat dia menjadi imam, lalu apa? Mulakhabatil ayat. Ayatnya itu ketukar-tukar. Setelah itu selesai mengatakan kalimatnya, syaghalanil jihad. Syaghalanil jihad. Jihad telah membuat aku lupa beberapa ayat. Itu kalau kita beberapa ayat bukan karena jihad, nonton lupa beberapa ayat. Ini syaghalanil jihad. Maka punten jadi mengatakan untuk Khalid bin Walid, lihat jihadnya di sini. Iya. Ini adalah kalimat yang ingin digambarkan, masing-masing ada kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi ingat, ikuti dengan ada yang ada dalam Al-Qur'annya. Maka cek ini kifayah, ini adalah ain. Maka yang fardu ain siapapun kita raih, tidak ada tanpa mengatakan pilih-pilihan. Tapi kalau untuk fardu kifayah silahkan kita sebagai apa, isi kekosongan dari apa yang ada di dalam syariat ini, khususnya tempat-tempat yang harus kita kuasai di bidang apa sesuai dengan skill kita masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Habib Maki Kiai Haji Idrus Romli yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa bagi kita. Insya Allah ini akan menjadi bahan untuk mengkoreksi kedekatan kita dengan Al-Quran. Ingatlah, kita hidup hanya sementara dan Allah memberikan petunjuk adalah orang-orang yang rugi yang ketika diberikan petunjuk dia tidak pernah menggunakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 20 November kami akan menghadirkan Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Asep Anom. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa dhabil huquq alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.